atau misalkan oleh peneliti-peneliti lain yang sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal. Ya, nanti kita lihat ada juga yang menelaah misalkan tentang kayaknya Pak Deta sempat punya ide deh ya, kita menelaah bagaimana publikasi kajian ilmu komunikasi di Indonesia yang diterbitkan di jurnal-jurnal di Indonesia yang sifatnya meta analisis ya, konten analisis ya, bagaimana itu dilakukan, itu juga literatur itu. Nah, yang ketiga yang akan kita lakukan sekarang adalah pengantar dan basis dari penelitian utama atau introduction to primary research topic ya. Jadi dia merupakan bagian dari penelitian yang utama. Nah, menurut saya sebetulnya ini sebentar Bu Frilia sampai jam berapa ya? Kita sampai jam 3, Pak. Jam 3, oke. Oh, saya lupa ya, sambil kita menerangkan ini, saya minta semua peserta, Anda kan ketika memilih dosen pembimbing oleh Prodi diminta untuk menginput secara tentatif judul penelitian atau tema penelitian atau research interest kita ya, yang masih sangat bisa berubah. Ya enggak? Ya, itu sudah Anda input. Nah, saya minta coba masing-masing dari Anda tulis judul penelitian, tema penelitian atau research interest Anda ya, masing-masing satu aja gitu di kolom chat. Ya, semuanya sekarang ya, sambil terangkan. Jadi saya berharap, saya pengennya kita lihat nanti kira-kira kalau dari formulasi judul atau research interest yang kalian punya ya, apa saja sih kira-kira literatur yang perlu kita cari ya, model-model literatur apa saja yang perlu kita cari ya. Jadi bisa kalian tulis di chat sekarang. Oke. Menurut saya ada dua ya fungsi tinjauan pustaka ya. Yang pertama tadi sudah sempat disinggung di bagian awal, slide yang awalnya yang Bu Eni ya. Apalagi terutama ini untuk penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif tapi juga yang kuantitatif ya. Literatur review bisa dijadikan sebagai langkah awal dan juga basis untuk mengidentifikasi masalah dan mengembangkan research question. Ya, bagaimana kita bisa mengembangkan identifikasi masalah kalau kita nggak baca? Logis aja dong, ya kayak gitu. Tetapi pembacaan awal kita biasanya untuk mencari ketertarikan riset, fokus masalah, mengembangkan pertanyaan penelitian itu biasanya sifatnya bukan literatur research dan juga review yang sistematis ya. Jadi Anda masih berusaha mencari berdasarkan fenomena-fenomena yang muncul itu atau realitas ya, segala macam literatur yang berkaitan dengan apa yang ingin kita telah ya. Jadi masih sangat broad, masih sangat luas gitu, belum terlalu sistematis ya, tapi itu sangat-sangat berguna untuk mengembangkan pertanyaan penelitian. Yang kedua, ya, kalau kita lihat juga di ini ada gambar ya, grafik section 5, saya juga mendapatkan ini dari salah satu literatur ya, focusing your literature review. Kita lihat di bagian sebelah kanan yang agak di atas ini ada pointer. Oke ya, ini yang di bagian ini ya. Ini kan research question atau hipotesis ya. Jadi artinya ini dia ngambil dari penelitian yang sifatnya positivistik ya, yang kuantitatif karena dia ada hipotesisnya. Sets the parameters for the background atau literature review. Yang kalau kita sudah mau di bab 1 kita sudah memformulasikan pertanyaan penelitian dan hipotesis ya, pencarian kita terhadap literatur menjadi lebih spesifik lagi ya. Ada parameter yang sudah dibangun gitu, yang sudah dikonstruk oleh pertanyaan penelitian. Jadi ada limitasi, ada batasan-batasan, dia menjadi lebih terfokus lagi. Kalau yang pertama misalkan kita cari untuk mengembangkan pertanyaan penelitian ya, ketika kita sudah ada pertanyaan penelitian dan juga membangun hipotesis pengaruh X ke Y gitu misalkan gitu ya tadi, atau korelasi antara X dan Y gitu, ataupun studi deskriptif gitu, kita akan mencari literatur review yang fokus hanya membahas tentang variabel-variabel tersebut kan, gitu, nggak kemana-mana ya, agar menjadi lebih spesifik. Yang kedua,
sebetulnya untuk saya fungsi literatur review adalah itu semacam selected stock of knowledge, selektif enggak semua ya karena sudah disaring tadi di sini gitu ya. Cadangan pengetahuan kita sebagai perangkat untuk menganalisis temuan. Seringkali di dalam proses pembimbingan dan juga di dalam proses pengujian gitu dosen itu mengingatkan selalu dan juga bertanya kenapa semua hasil-hasil penelitian terdahulu dan juga kerangka ataupun landasan teoritis dan ataupun konseptual yang Anda cantumkan di dalam bab 2 itu tidak digunakan untuk menganalisis temuan di bab 4. Ya, itu seolah-olah menjadi sebuah bab yang terpisah gitu, hanya asal ada aja gitu. Padahal konsekuensi dari semua konsep dan teori yang kita bahas, kita ulas atau kita review di bab 2 itu adalah ya harus kita gunakan untuk menganalisis temuan di bab 4 kan, terutama di bagian pembahasan atau diskusi gitu. Jadi saya pikir di situ ya fungsinya ada 2. Part of the thinking, reading, and writing process ya. Jadi literatur review ini bagian yang kita berpikir, membaca secara ekstensif dan juga sudah memulai proses-proses penulisan di situ. So, jadi dia itu bagian dari proses brainstorming kita. Kita bisa menyusun konsep map ya, jadi yang ada di kepala kita itu kita susun ya. Biasanya kalau penelitian kuantitatif nanti belakangnya ada kerangka pemikiran katanya ya, atau skema penelitiannya seperti apa ya. Not out your research questions gitu ya, jadi terus-terusan kita kaji lagi ulang ya, kayak digoreng terus-terusan pertanyaan penelitian kita itu sehingga menjadi sangat-sangat spesifik. Over time, as you read and engage in dialogue, nah ini ya menjadi satu bagian yang penting, dialogue with the literature, supervisor, colleagues, and etc. Ya, jadi terus apalagi dalam penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif ya, sepanjang Anda melakukan penelitian ya, sampai Anda mengumpulkan data lalu menganalisis data gitu, pertanyaan penelitian ini bisa berubah ya, karena Anda terus-terusan membaca, engage ya in dialogue with literature ya, karena kan kita menemukan hal-hal yang baru ya yang di dalam proposal tidak kita pikirkan sebelumnya ya, sehingga kita perlu mengambil keputusan untuk membaca literatur-literatur yang baru pula ya sesuai dengan data yang kita kumpulkan ya, sehingga pertanyaan penelitian menjadi bisa direvisi ya, mungkin landasan teoritis juga bisa menjadi direvisi ya, ada teori yang didegradasi, ada teori yang baru lagi yang kita pakai dan lain sebagainya ya. Lalu gimana caranya ya, lagi-lagi ya banyak banget ya, kalau kalian browsing itu nggak sulit lah sekarang itu ya. Ini lagi-lagi saya mendapatkan banyak baik dari YouTube ataupun dari website universitas ataupun juga dari paper ya, ada paper, mungkin nanti saya bisa sharing juga nih paper tentang writing effective literature review, bisa untuk kalian baca ya. Ada yang mengatakan 4 steps, ada yang mengatakan 5, 6, 7 ya, bermacam-macam ya, tergantung mana yang sesuai kita ambil. Tetapi secara umum kalau kita perhatikan dari step-step yang sudah diformulasikan oleh banyak pihak gitu, kurang lebih seragam ya, dimulai dari mencari literatur dan diakhiri dengan penulisan kan gitu. Bahkan ada yang lebih ya, review your work. Yang pertama, yang 5 ya, disarankan untuk mencari relevan literatur, enggak semuanya ya, karena kan tadi sudah diperes tuh berdasarkan konteks-konteks tertentu, makanya perlu konteks itu ya. Jadi cari literatur yang relevan ya. Evaluasi dan and select sources ya. Kita perlu mengevaluasi sumber-sumber yang menurut kita reliable, dapat dipercaya ya. Wikipedia reliable atau tidak, online media ya, online media platform itu reliable atau tidak, sosial media reliable atau tidak ya, bahkan jurnal-jurnal pun ya, jurnal yang mana dulu ya, reliable atau tidak ya, mana yang mau kita ambil, jenis publikasi apa yang akan kita ambil ya, jurnal articles ataukah misalkan buku ya, atau research reports misalkan ya, banyak juga kan unpublished research reports kayak disertasi atau
ya tesis gitu ya yang belum dipublikasikan tapi dia tersedia untuk umum, kita bisa baca ya apakah itu juga masuk ke dalam kriteria pemilihan kita ya, yang mana ya. Identify themes, debates, and gaps. Ya, ini salah satu yang penting dalam literatur review adalah kita mengidentifikasi tema-tema, topik-topik yang spesifik di dalam literatur tersebut, apa yang diperdebatkan. Ya, lalu ada kesenjangan apa? Tadi kalau Pak Dadang mengatakan ada kesenjangan antara teori dan realitas, ya itu perlu kita identifikasi dalam literatur, ya. Tetapi juga kesenjangan-kesenjangan di dalam penelitian yang sudah dilakukan. Tadi yang bata-bata yang belum disusun itu, ya mana yang bolong-bolong batanya, mana yang retak dan lain sebagainya. Apa kesenjangan? Apa yang belum dilakukan oleh orang sehingga kita merasa perlu melakukan penelitian untuk menutup kesenjangan itu, untuk menutup gap itu. Outline your literature review structure, ya. Jadi sudah mulai dari kita membaca literatur review itu kita sudah mulai menyusun outline struktur literatur review kita, ya. Kalau kita mengulang lagi yang awal, ya di sini ada outline-nya nggak ada outline-nya kalau seperti ini, ya. Nggak ada outline-nya. Gimana kita menyusun outline kalau seperti ini? Ya disusunnya juga nggak berdasarkan strukturnya juga nggak logis, ya. Kalau model yang seperti ini masih tetap kita gunakan, ya. Jadi kita perlu menentukan bagaimana literatur review kita atau tinjauan pustaka itu distrukturisasi, ya, distruktur. Dan yang terakhir tulis, ya. Yang 6 step, ya, sebelum melakukan literatur research, ya, seperti ini yang hal 5 yang pertama, kita perlu mengidentifikasi dan mendefinisikan topiknya dulu apa, ya. Bisa dengan menggunakan keywords misalkan, ya, kira-kira konsep-konsep apa yang sesuai dengan penelitian kita, ya. Itu akan membatasi area atau cakupan-cakupan pencarian literatur kita. Lalu yang ketiga yang penting juga, read through the research and take notes, ya. Nah, mungkin saya akan agak sedikit lama ya di sini, ya. Biasanya bagian dari terpenting dalam membaca itu adalah bukan hanya sekedar membaca dan menandai mana bagian yang penting, ya, tapi juga tugas Anda sebagai seorang peneliti adalah menuliskan catatan-catatan, ya, yang mengandung core arguments atau argumen-argumen inti dari literatur tersebut. Itu lazim dilakukan oleh banyak peneliti, saya pun melakukan itu, ya. Dan akan jauh lebih baik jika Anda sudah juga mencantumkan sumbernya, ya, sumber dan juga judul penelitiannya, ya, atau judul publikasinya, karena itu akan memangkas waktu Anda untuk menyusun bibliografi, ya, atau references atau daftar pustaka di akhir, ya. Banyak software yang saya dan Prodi juga menyarankan Anda sudah mulai menggunakan software, ya. Rasa-rasanya kita sudah menyarankan itu, ya, baik Mendeley atau Zotero, ya. Nah, sebentar ya, saya mau sedikit sharing, ya, apa yang saya lakukan di beberapa penelitian saya dalam hal taking notes. Ya, ini bisa nggak ya sebentar ya sharingnya yang mana ya? Saya coba share screen aja ya. Sorry. Banyak banget ya. Nah, jangan menganggap bahwa sebentar ya. Ini contohnya mungkin Anda bisa lihat ya. Anda boleh mengambil dari sumber yang manapun, ya. Ini saya dapat, misalkan saya cari penelitian atau buku dari Habermas yang saya dapatkan secara online, misalkan, ya, saya mencari tentang sebuah konsep tertentu, ya, saya screenshot gitu, saya potong, saya paste langsung ke Word, ya. Tapi juga sudah dengan pertama, ya, di mana siapa yang menulis, tahun berapa, dan juga halaman berapa, ya. Sama juga dengan screenshot yang lain, ya, sehingga kita tahu
karena kan ini terpotong-potong ya. Jadi ketika Anda menuliskan ini, menggunakan ini di dalam literatur review Anda sudah tahu nih ini halaman berapa, siapa yang menulis dan tahun berapa ya. Anda juga bisa langsung mulai menuliskan catatan-catatan Anda sendiri ya. Misalkan riset ini juga bersandar pada risetnya ini Mannion ya. Kenapa gitu ya, lalu konsep-konsep apa di sini yang relevan. Ini tulisan saya sendiri ya, tulisan Anda sendiri nanti melakukan catatan-catatan dari apa yang Anda dapatkan di literatur. Atau misalkan ini yang saya karena saya misalkan ingin cari tahu tentang community media ya, kita copy paste aja di sini ya, tapi dengan catatan kita udah tahu ya bahwa ini bukan tulisan kita sendiri ya. Jadi artinya di sini harus pakai kutipan langsung nih di sini ya. Termasuk juga Roy Morgan, Combine, dan juga ini dari misalkan dari Levinson. Kita udah tahu ya semua yang ada di bawah ini merupakan excerpt atau intisari dari bacaan-bacaan saya terhadap Paul Levinson ya, bukunya Digital McLuhan dan lain-lain. Atau juga kita bisa coba melakukan hal sama ya seperti ini ya. Jadi ada pointers ya. Lalu dibarengi juga dengan kutipan-kutipan langsung misalkan seperti ini ya. Juga halaman berapa, dari mana ya, ada poin-poin pentingnya. Lalu juga kita bisa langsung memberikan komentar ya, komentar kita sendiri terhadap bacaan-bacaan yang kita anggap penting ya. Untuk saya hal-hal yang semacam ini bisa membantu kita untuk membuat struktur literatur review. Nanti tinggal kita geser-geser saja seperti ini. Lalu gimana caranya kita membuat menggunakan software citasi yang memudahkan kita untuk mengorganisir banyak sekali literatur-literatur yang kita gunakan ya. Nah, saya kayaknya Bu Ira pernah juga bikin satu sesi ya tentang ini ya. Saya biasanya udah sejak lama saya pakai Mendeley ya. Jadi kalau kamu bisa, ini kan gratis ya. Jadi kamu bisa download ini Mendeley ya, Mendeley desktop gitu. Ini semua di library saya yang udah saya gunakan untuk berbagai publikasi saya, dimasukkan ke sini, dan ada add-ons-nya di mana ini di Word ada add-ons-nya. Jadi kalau kita mau citasi misalkan Habermas ya, tentang ruang publik gitu ya, misalkan tentang ruang publik ya, atau ini kan bukunya tahun 1984 tentang tindakan komunikatif kalau nggak salah ya. Jadi kita tinggal buka Mendeley gitu. Untuk yang belum tahu ya, kayaknya beberapa dari kalian udah pernah menggunakan ini gitu. Mendeley, lalu kita cari di sini karena kan dia link ke software yang barusan saya tunjukkan ya, ke library saya gitu. Jadi kalau kita nah ya, jadi kalau kita cari misalkan di sini Habermas ya, ini udah muncul semua buku Habermas atau publikasi Habermas yang saya masukkan di dalam library. Tinggal kita cari aja nih ya, tahun 84 kan, mana yang 84 nih? Berarti yang ini kan Theory of Communicative Action volume yang ke-1 gitu ya. Kita insert satu citasi, udah muncul di sini nih ya, Habermas ya, tahun 4 gitu muncul. Atau mau kita tambah misalkan siapa, saya lagi Bu Eni gitu ya. Saya pakai Bu Eni. Saya kayaknya punya nih bukunya Bu Eni, pernah saya ini dari disertasinya Bu Eni ini tahun 2011 ya. Ya, kita masukkan di sini Bu Eni Mariani gitu. Nah, coba insert bibliografi. Ya, ini langsung juga nih adanya ada bibliografi di sini ya. Jadi bibliografi atau referensi atau daftar pustakanya otomatis. Jadi kalau kita nambahin lagi citasi yang lain ya, katakanlah tadi kita akan bicara tentang Fraser ya, tentang Fraser, Nancy Fraser gitu.
Nah, ini udah tambahin lagi di otomatis tracer. Jadi tidak mungkin semua sumber-sumber yang kalian gunakan di dalam skripsi kalian itu terlewat di daftar pustaka. Karena sering kita temui dan selalu kita temui untuk mereka yang tidak menggunakan software itu pasti kelewat. Ya, pasti ada kelewat pertama, dan yang kedua cara penulisannya salah. Kalau ini kan udah benar karena ada citation style-nya, kita udah bisa milih nih ya, apa atau apa namanya Chicago dan lain-lain. Anda juga bisa menggunakan Zotero misalkan ya, ini barusan saya download sih sebetulnya ya, Zotero juga bisa kita pakai, dan library-nya bisa kita ekspor dari atau import dari yang sudah kita ada. Kalau saya dari Mendeley. Sama juga ini cara penulisannya. Kalau Zotero add edit citation, kalau dia langsung nih ada di sini ya. Habermas misalkan. Ya, Habermasnya yang mana? Tadi tahun 84 gitu. Kita enter, dia udah muncul nih di sini gitu ya. Lalu add edit bibliografi no ya. Oke, saya nggak ingin berlama-lama ya, tapi yang jelas ini udah ada di sini. Jadi saya sangat-sangat menyarankan Anda menggunakan software-software citasi yang semacam ini. Kita kembali lagi ke sini. Jadi saya pindahin dulu ini. Kayaknya stop sharingnya bukan itu. Oke. Atau ini atau bukan? Sebentar ya, saya buat. Oke. Organize your notes and thoughts, create an outline. Ya, ini yang 3 ya, taking notes ya. Lalu organize your notes and thoughts and create an outline, sama seperti yang tadi yang sebelumnya. Write literature review, oke. Edit and revise as needed. Selalu melakukan proses editing. Yang keenam juga penting ya, incorporate the literature review into your research paper draft. Ya, jadi sudah mulai mengekspor apa yang catatan-catatan yang kalian anggap penting tadi itu ke dalam draft skripsi kalian. Ya, jadi nggak melakukan itu 2 kali ya langsung. Yang 7 langkah, saya pikir yang pentingnya itu ada di nomor 5 ya. Nomor 5 ya, develop a thesis or purpose of statement. Jadi biasanya di akhir literatur review itu kita perlu memberikan pernyataan 1 atau 2 kalimat yang menyatakan bahwa tujuan penelitian kita itu apa ya, atau misalkan tesis kita apa ya, asumsi-asumsi kita dalam penelitian apa secara tegas kita nyatakan. Setelah kita memaparkan semua argumen-argumen, perdebatan-perdebatan, penelitian terdahulu ya dan juga teori, ya lalu kita menyatakan bahwa ini loh yang saya asumsi saya dalam penelitian ini ya, ini purpose statement of the research itu apa ya. Lalu yang penting yang nomor 7, review your work ya, nanti kita bahas lagi di belakang. Secara umum ya, kenapa kita melakukan literature review ya, ini merupakan latihan yang sangat-sangat baik ya untuk kita melakukan ringkasan dan juga menganalisis riset-riset terdahulu dan juga teori. Jadi bukan hanya penelitian-penelitian terdahulu tapi juga teori dan juga konsep ya, makanya di situ ada bukan hanya penelitian terdahulu tapi juga landasan teoritis dan juga landasan konseptual. Nah, kita mengidentifikasi mana bagian-bagian atau area-area yang kontroversial di dalam bidang kajian atau subjek yang akan kita telaah ya. Apa klaim-klaim yang saling bertentangan yang diajukan oleh oleh peneliti terdahulu ya. Saya pikir kalau kita berkaca ke dalam perdebatan Permenkominfo sekarang ya, antara klaimnya pemerintah dan juga civil society dan juga komunitas akademis, kan banyak klaim-klaim ya. Masing-masing kan memiliki argumen yang menurut mereka itu mendukung pendirian mereka tentang Permenkominfo itu. Ya, nah itu tugas kita sekarang adalah di dalam literature review untuk menampilkan contested claims tersebut atau argumen-argumen kontroversi tersebut.
highlight any gaps that may exist in the research to date. Ya, jadi ini yang penting, lagi-lagi gap atau kesenjangan ya yang pasti selalu ada. Ya, pasti selalu, sebuah fenomena itu tidak akan selesai untuk ditelaah. Karena kenapa? Karena tidak mungkin lagi-lagi satu fenomena itu dikaji dari berbagai macam sudut pandang sekaligus. Ya, jadi butuh banyak orang untuk mengkaji tersebut. Strukturnya bagaimana? Ya, kalau kita tadi sudah mengeliminir struktur penulisan literatur review yang sudah berlaku sampai sekarang, ya lalu gimana dong? Ya, sama seperti kita menyusun sebuah artikel ya umum yang selalu ada pendahuluan, main body dan juga simpulan, conclusion. Apa yang harus ada di introduction? Kenapa kita menulis review? Ya. Kenapa topik ini penting ya yang tadi misalkan disampaikan, apalagi kalau kita kualitatif gitu, kenapa sih penting banget untuk bicara hal-hal yang sifatnya mungkin banal untuk banyak orang gitu ya, tapi enggak loh ya, peneliti punya sudut pandang, punya mata yang sebetulnya kita bisa memberikan argumen atau rasionalisasi kenapa sebuah topik itu menjadi penting. Scope of the review, jadi ruang lingkup review yang akan kita tulis itu seluas apa atau sesempit apa, limitasinya apa, aspek-aspek apa saja dari subjek tersebut yang akan didiskusikan. Kriteria apa yang digunakan untuk kita untuk menyeleksi literatur, ya misalkan kita menyatakan di situ saya akan menggunakan literatur dari 10 tahun ke belakang, ya itu kan sifatnya ini ya date range ya 10 tahun ke belakang, kecuali ya literatur yang sifatnya theoretical ya yang ditulis oleh para pionir gitu yang tidak lekang oleh waktu ya dalam tanda kutip ya, itu akan kita gunakan tetap walaupun masih diterbitkan misalnya tahun 1940, 50, 60 gitu ya. Lalu type of sources-nya apa? Buku kah, online kah, dari sumber-sumber online, dari jurnal kah, ya jurnal dalam atau luar negeri kah, gitu ya. Apa saja yang Anda pertimbangkan untuk menyeleksi literatur tersebut. Lalu organizational pattern of the review, bagaimana Anda akan menyusun review Anda itu organisasinya seperti apa? Ya, bagaimana kita mengelola itu ya. Sajikan di situ atau berikan penjelasan di dalam introduksi. Main body-nya apa? Ya, ini yang penting. Historical background. Ya, kalau Anda bicara penelitian komunikasi tentang dampak media massa terhadap ya perilaku audiens gitu misalkan ya kita sajikan secara historis ya penelitian yang sifatnya positivistik itu dari kapan gitu ya, misalkan dari mungkin Laswell atau Tuesday Flow ya, agenda setting ya, atau ya Majid-Bullet teori yang sangat-sangat klasik ya sampai sekarang ya. Ketika banyak peneliti-peneliti sekarang itu membantah, mengkritik ya atau memperdalam, mengembangkan teori-teori yang klasik itu dengan dengan data-data empiris yang baru ditemukan sekarang ya, atau mengkombinasikan lagi dengan media-media yang sifatnya lebih interaktif ya, karena media masa zaman dulu enggak interaktif misalkan ya, linear satu arah, kalau sekarang kan enggak ya. Secara metodologi harus kita ulas ya, misalkan metodologinya dari berbagai literatur yang kita gunakan itu berbeda-beda ya. Tadi ada yang sifatnya positivistik, ada yang konstruktivis, interpretif ya, ada yang menggunakan studi kasus, fenomenologi dan lain sebagainya ya. Jadi sedalam apa dan juga seluas apa kita mencari literatur-literatur yang relevan untuk subjek penelitian kita. Previous studies on the topic ya, saya pikir ini sudah jelas ya, mainstream versus alternative viewpoints ya. Jadi jangan kita dianggap bias terhadap satu paradigma berpikir tertentu karena paradigma berpikir itu atau school of thought itu sudah diterima secara umum oleh masyarakat ya. Jadi kita perlu, tugas seorang peneliti lagi-lagi secara kritis adalah untuk menyajikan pandangan-pandangan yang sifatnya alternatif ya, seperti yang tadi dilakukan oleh Fraser misalkan ya. Itu kan apa yang terjadi dalam keluarga itu ya urusan laki-laki dan perempuan, suami istri gitu ya, tapi enggak juga, coba lihat ya, atau bahkan ada yang
misalkan bicara tentang konsep ya peran suami istri dalam keluarga gitu kan, itu sangat menjadi perdebatan ya, yang misalnya patriarki atau feminis dan lain-lain ya. Jadi kita lihat dari berbagai macam sudut pandang. Principal questions being asked ya. Jadi apa pertanyaan-pertanyaan yang penting yang ditanyakan di dalam penelitian-penelitian tersebut. Kita harus bisa identifikasi itu. General conclusions that are being drawn. Jadi kita perlu memberikan ringkasan-ringkasan dan juga sintesis. Sintesis itu bukan hanya rangkuman atau ringkasan saja ya, tapi merupakan sebuah simpulan dari perdebatan antara pro dan kontra, lalu kita berikan argumen kita simpulannya apa ya di situ. Lalu bagian akhir conclusions itu adalah main agreements and disagreements in the literature ya, kita perlu memberikan juga secara umum apa di situ, any gaps, lagi-lagi gaps, or areas for future research ya. For future research, ingat itu untuk bata-bata yang tadi masih tergeletak belum ditempel di bangunan-bangunan ya. Jadi kita perlu memberikan saran-saran pada bata-bata itu gitu. Batu-bata itu kira-kira untuk penelitian selanjutnya apa nih yang perlu? Apakah menggunakan teori lain, menggunakan metodologi yang lain ya, area penelitiannya mungkin berbeda ya. Mungkin jumlah respondennya diperbesar gitu dan lain sebagainya. Kita perlu memberikan saran-saran itu. Your overall perspective on the topic ya. Jadi terakhir adalah untuk kita ya. Jadi lagi-lagi literatur review itu sangat-sangat personal untuk saya ya, karena merupakan refleksi dari pandangan pribadi peneliti ya terhadap fenomena yang ingin ditelaah ya. Orang lain mungkin memberikan perspektif yang berbeda terhadap fenomena yang sama, tapi Anda sebagai peneliti your overall perspektifnya apa di situ ya. Nah, ini dari Queensland University of Technology saya ambil, bukan artinya di dalam struktur literatur review itu Anda perlu memberikan subjudul introduction, main body, dan conclusion, tidak ya. Jadi bisa jadi di dalam satu tulisan yang naratif itu ya, ini unsur-unsur ini harus tetap ada ya. Jadi tidak harus ini introduction ya, kan udah ada di bab 1 pendahuluan ya, kenapa literatur review ada pendahuluan lagi, tidak ya. Nanti kita lihat contoh-contoh bagaimana orang menyusun struktur yang seperti ini. Nah, dan juga penting untuk saya adalah setelah literatur review itu perlu diakhiri pada jadi semacam ada kaitan ya, kita perlu mengaitkan tinjauan pustaka atau tulisan-tulisan yang sudah kita perhatikan itu pada landasan teoritis dan konseptual yang akan kita tulis setelahnya gitu ya. Jadi landasan teoritis dan konseptual itu nggak berdiri sendiri juga gitu, tapi selalu dikaitkan dengan literatur review yang sudah kita tulis di 2.1. Oke, biar enggak lupa ya, sebentar saya lihat jam dulu. Biar enggak lupa ya, checklistnya apa saja. Apakah kita sudah misalkan outline the purpose and scope, itu udah belum ngasih ruang lingkup dan tujuan literatur review kita apa? Apa kita sudah mengidentifikasi literatur-literatur yang sumbernya kredibel ya atau sesuai? Apa kita sudah mengambil catatan tentang sumber-sumber literatur yang kita gunakan ya? Apakah kita sudah melakukan analisis dan kritik terhadap literatur-literatur tersebut ya? Apakah kita sudah mengidentifikasi kesenjangan itu ya? Apakah metodologi, teori, hipotesis, model itu sudah dieksplorasi dengan benar ya? Apakah varying viewpoints itu sudah didiskusikan ya? Lalu kita sudah menulis belum struktur yang tadi barusan dijelaskan, introduction, body, and conclusion ya. Lalu terakhir review, ya udah direview belum ya, kesalahan tulis, kesalahan baca, dan kesalahan tulis, tanda baca, dan lain-lain. Oke, key takeaways ya, apa yang bisa kita ambil dari semua itu. Pertama ya, kita nggak berdiri sendiri ya, standing on the giant shoulders ya, kita pasti selalu bersandar atau berdiri di atas penelitian-penelitian orang lain, nggak mulai dari skripsi orang ya. Untuk saya ini penting. Kenapa? Karena skripsi orang lain yang kita luluskan oleh prodi, fakultas, universitas itu tidak selalu merupakan skripsi yang berkualitas walaupun dia lulus, ya enggak.
Ya, jadi banyak pertimbangan prodi yang diambil untuk meluluskan seseorang itu, ya, yang tidak direfleksikan di dalam skripsi. Ya, kan di dalam perpustakaan itu nggak ada tuh kategori-kategorinya. Ini skripsi yang jelek, skripsi yang bagus, skripsi yang sedang, itu kan nggak ada. Ya, sama aja semua di dalam satu rak yang jejer gitu. Terus kita cara milihnya gimana gitu. Ya, mending kalau kalian kebetulan bagus milih skripsi orang yang memang berkualitas, yang dibimbing dengan cara yang benar, ya, atau yang memang mahasiswanya juga pintar gitu, rajin ya. Kalau enggak gimana? Terus Anda reproduksi lagi pengetahuan cara-cara yang salah itu, ya, ribet, salah juga akhirnya. Kita mereproduksi sebuah cara berpikir yang salah, saya pikir. Lalu tinjauan pustaka itu merupakan dialog, debat, diskusi atau brainstorming antara peneliti dengan literatur. Ya, kalau orangnya ada, mah kita gampang debatnya juga, ya. Tapi gimana kita bisa berdebat dengan De Vito, dengan Scrum, dengan Habermas, kan orangnya juga nggak ada di sini, ya. Ya, kalau masih hidup, kalau udah mati gimana? Ya, kan yang tersedia untuk kita adalah literaturnya mereka, hasil karya ilmiah mereka. Jadi debatnya itu ada di situ. Lalu kita perlu melakukan kritik, ya. Jadi critical reading itu juga penting, ya, melihat, mengevaluasi mana kekuatan dan kelemahan dari artikel-artikel tersebut, ya. Lalu perlu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya. Jadi critical reading, always questioning, tidak menerima begitu saja dari apa yang sudah dilakukan orang gitu. Oh, kayaknya keren, kayaknya bagus, ya, tapi kita perlu mempertanyakan terus-terusan gitu. Nah, salah satu contohnya adalah ini, ya. Saya pikir ini melihat ini lucu juga, ya. Juga teman-teman dari banyak juga sih yang agak lucu juga melihat ini, ya. Ramai sekali viral beberapa waktu lalu, katanya 30% PNS, ya, karena ya, kalau ini sih dari berita, ya, berita online dari Liputan 6, ya, tapi ini basisnya juga kan hasil studi. Ya, 30% PNS tidak bekerja selama WFH gara-gara gaptek, katanya. Itu kan ini apa namanya, teknik penulisan headlines yang bombastis ala-ala online media lah, ya. Kita bisa paham itu, ya. Tapi untuk orang yang tidak paham kajian-kajian media gitu, ini langsung ke-trigger nih, ya. Tapi kan kalau kita membaca secara kritis, ya, tunggu dulu, ini dari mana 30% ini? Coba kita baca hasil studinya, ya. Ternyata hasil studinya mengatakan demikian, mengatakan seperti ini, ya. Katanya menurut Bima Haryawibisana, 30% ASN PNS itu tidak melakukan pekerjaannya selama pemberlakuan sistem bekerja di rumah atau work from home, katanya. Dilakukan dari studi, katanya, ya, kepada PNS dengan sistem 100% WNS. Bima merinci sebanyak 30% PNS mengaku bekerja berat selama WFH, sedangkan 40% lainnya mengatakan beban kerja sama. 30% lagi memilih untuk tidak menjawab. Nah, untuk dia, ya, 30% ini diartikan nggak bekerja gitu, padahal dia nggak ngejawab, dia tuh cuma nggak ngejawab aja surveinya. Ya, jadi instrumen surveinya itu nggak dijawab sama PNS, tapi diartikan oleh Bima itu adalah nggak bekerja, ya. Lalu diamplifikasi oleh media-media dan segala macam, ya. Jadi kalau hanya berhenti di sini, fine, ya. Tapi gimana kalau hasil studi ini dijadikan landasan untuk mengeluarkan kebijakan politik misalkan, ya, atau kebijakan-kebijakan yang berdampak pada ASN gitu, kan fatal sifatnya, ya. Jadi saya pikir pembacaan-pembacaan yang kritis itu penting, ya. Critical recap on what has been written, be critical and consistent, ya. Selalu sikap kritis itu kita pertahankan, ya. Anda juga bisa sudah mulai melakukan konsep mapping, ya. Apa namanya, melakukan atau melist konsep-konsep yang kira-kira relevan untuk penelitian Anda, yang bisa Anda gunakan atau harus Anda gunakan sebagai, dalam tanda kutip, senjata, ya, atau tools, ya, untuk menganalisis. Core arguments-nya apa, ya, di dalam artikel-artikel itu, ya, cari gap-nya, ya, finding the gap, ya. Sources yang bisa Anda cari, database akademis itu banyak banget, ya. Kayaknya Bu Ira juga sempat bikin konten tuh di situ, ya, cari aja di konten-kontennya Bu Ira gitu. Salah beberapanya ada di sini, ya. Google Scholar, Science Direct, dan lain-lain, dan juga yang dalam tanda kurung aham itu sebetulnya nggak boleh, ya. Tapi ya gimana, nggak boleh. LibGen, Sci-Hub, di library, ya. Saya nggak menyarankan, tapi ya coba aja, tapi nggak. Lalu
juga mulai dari reviews. Kalau Anda merasa kesulitan, keberatan membaca literatur-literatur yang panjang, ya akan jauh lebih mudah Anda baca review dari artikel tersebut. Banyak orang sudah menulis itu, book reviews, online reviews, abstrak misalkan, ya sangat-sangat membantu. Saya biasanya kalau nggak baca book reviews, online reviews, saya baca abstraknya dulu, lalu saya loncat ke conclusion, ya, atau juga skimming, ya nggak baca benar tapi skimming. Atau kalau buku baca table of contents-nya dulu, ya daftar isinya. Daftar isi di situ bisa memberikan kita gambaran kira-kira buku itu tentang apa. Lalu juga taking notes sudah dijelaskan, ya, structuring your literature reviews logically, ya. Jadi gimana peneliti itu menyusun literatur review secara logis, ya, karena dia itu akan merefleksikan logika berpikir kita dalam menyusun argumen, ya. Jadi sebetulnya makanya bisa menjadi bebas aja, literatur review itu tidak terpisah-pisah seperti yang praktek yang sekarang berlaku gitu. Be up to date, ya, artinya perhatikan artikel-artikel yang muncul baru-baru ini, ya, jurnal itu biasanya muncul up to date. But do not forget older studies, ya, biasanya buku-buku tentang teori yang klasik itu older studies, tapi juga masih sangat-sangat relevan. Tapi kalau Anda ingin mencari literatur yang up to date, ya, biasanya carinya di jurnal. Synthesizing and summarizing, jadi bukan hanya merangkum, ya, atau meringkas, tapi juga melakukan sintesis. Balance, ya, jadi harus jujur, jangan bias, ya, pro kontranya harus juga disajikan, ya. Different ideas and opinions juga kita harus perhatikan, ya. Berbagai macam kontroversi, ya, harus juga kita pertimbangkan, ya. Jangan hanya Anda berat untuk satu posisi tertentu, ya. Dalam penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif tuh ketahuan banget, ya, kalau kita misalnya ada mahasiswa yang mengkaji komunitas, ya, atau misalkan strategi komunikasi kedai kopi X misalkan, ya, ternyata udah ditanya-tanya, kamu karyawan situ, dia apa, itu punya saya gitu, ya, bias juga gitu, ya. Atau misalkan dia bagian dari sebuah komunitas tertentu gitu, nah, ternyata dia bagian dari. Nah, peneliti perlu jujur, ya, agar menghindari bias-bias itu. Relasikan dengan paper dan atau riset Anda, ya. Oke. Nanti sebentar, saya mau lihat di chat, kalian udah nulis belum? Tolong ditulis, ini belum ditulis ya di chat, apakah saya kelewat, ya? Tolong tulis dong di chat, ya, apa judul-judul penelitian kalian atau research interest kalian gitu, biar nanti kita bisa lihat satu-satu. Saya lupa ngirim ke Pak Ibek udah minta ya. Aduh, maafkan. Iya. Aduh, belum. lupa. Jadi ya maksud saya kalau kalian nulis di sini kita bisa kira-kira kalian tuh perlu mencari literatur tentang apa aja sih gitu, ya. Kalau kalian nggak butuh sih nggak apa-apa, ya, tapi untuk saya sih ya lebih baik kita bisa bahas itu, mudah-mudahan masih ada waktu. Nah, landasan teoritis dan landasan konseptual saya mungkin tidak akan terlalu mendalam di sini, ya, karena ini relatif nggak problematis dibanding dengan penelitian terdahulu, ya. Tetapi yang perlu kita singgung sedikit adalah ada perbedaan. Mungkin kita kemarin sempat berdebat, ya, bahkan di teman-teman dosen juga, apakah menggunakan istilah landasan teoritis atau kerangka teoritis, ya. Biasanya kalau kuantitatif, ya, karena dia sifatnya sangat-sangat deterministik, ya, si teori dan konsep itu kita menggunakan istilah kerangka, ya, kerangka pemikiran, ya, kerangka teoritis, ya, karena itu betul-betul menjadi kerangka dan nggak boleh peneliti keluar dari teori dan konsep yang digunakan itu, ya. Nah, kalau kuantitatif tadi betul seperti yang dikatakan Pak Dadang, ya, konsisten dengan satu teori yang diuji, ya, atau yang kita coba verifikasi, jangan pakai yang lain, ya. Tapi kalau kualitatif bisa lebih dari satu teori, ya. Ini saya contohkan ambil dari salah satu mahasiswa yang sudah lulus, ya, kata kalian pengalaman komunikasi laki-laki, ini kayaknya dulu Pak Detan, ya, dosen pembimbingnya. Biseksual pengguna Tinder di Kota Bandung, sebuah studi fenomenologi mengenai pengalaman komunikasi laki-laki biseksual pengguna Tinder di Kota Bandung, ya. Jangan dulu diperdebatkan tentang fenomenanya, ya. Tapi pertama, ya, menghindari bias, ya, biasanya kita tanya, kamu bagian dari komunitas itu atau tidak, ya. Ternyata iya, ya, perlu juga dia jujur
mengambil pendekatan ya. Jadi mungkin pendekatannya fenomenologi kritis gitu ya, atau tapi kita lihat dari teori yang digunakan ya, karena dia kualitatif ya teorinya, dan landasan teoritisnya yang di 2.2-nya dia menggunakan beberapa teori ya, fenomenologinya, information seeking behavior, teori interaksi simbolik, boleh lebih dari satu. Konsepnya juga sama gitu ya. Semua konsep yang diformulasikan dalam judul dan subjudul itu wajib untuk diulas di dalam kajian pustaka. Seluruh kata-kata kunci yang kamu tulis di dalam abstrak itu kan ada keywords, itu juga sama ya. Seluruh konsep dalam teori yang akan diujikan, apalagi terutama yang kuantitatif gitu ya, itu karena dia menjadi bagian dari variabel, itu harus juga diulas di dalam landasan konseptual. Seluruh konsep dalam pertanyaan penelitian juga sama harus, dan juga yang tidak kalah penting adalah Anda perlu menjelaskan relasi antar konsep-konsep tersebut gitu ya. Mungkin perlu juga ditambahkan satu. Nah, biasanya ya, theories and concepts need to be tailored. Biasanya kita meminta Anda untuk menuliskan matriks ya, matriks tentang literatur review. Nah, saya jadi bertanya-tanya ya, apakah sebetulnya matriks penelitian sejenis terdahulu yang kita gunakan selama ini ya, formatnya ya itu masih relevan atau tidak ya. Kenapa? Karena jelas kalau kita menggunakan format yang baru ini yang sekarang ya, Anda akan mencari dan mendapatkan literatur itu jauh lebih banyak daripada yang sekarang ya. Jadi tidak akan mungkin semuanya itu dimampatkan ke dalam satu tabel matriks penelitian sejenis seperti ini gitu. Yang kedua, ya Anda pun perlu sebetulnya seperti yang ada di slide yang sebelumnya, ya menjelaskan tentang relasi antar konsep dan juga teori tersebut. Ya, jadi matriksnya ini bukan hanya matriks tentang kajian tentang penelitian terdahulu menurut saya. Ya, jadi matriks kajian terdahulu dan juga teori dan juga konsep, apa relasi di antara semua, dan itu yang paling penting. Ya, perlu diidentifikasi. Dan terlebih lagi ya, tabel matriks pun sebetulnya tidak selalu harus ditampilkan dengan menggunakan tabel matriks itu. Bisa juga dengan menggunakan ya narasi-narasi asal yang jelas, ada kaitan antara aspek-aspek penting yang Anda pilih untuk dijelaskan di dalam literatur review. Mungkin nanti saya bisa contohkan dari beberapa yang sudah saya lakukan ya. Nanti di keputusannya di prodi ya, di dalam panduan penyusunan skripsi yang terbaru yang akan diberikan pada kalian setelah proses review itu, matriks seperti apa sih kira-kira yang perlu ditulis oleh mahasiswa dalam kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Nah, terakhir adalah kerangka penelitian atau skema penelitian. Ada juga dosen yang berargumen bahwa kerangka penelitian itu tidak relevan untuk metode penelitian kualitatif ya, karena biasanya kerangka penelitian itu sifatnya linear. Yang sebelah kiri itu kan yang kuantitatif, linear mulainya dari teori ya, teori lalu muncul di bawah ada asumsinya, ada konsep, lalu ada konstruk ya, dirumuskan masalahnya, lalu ada variabel, sangat-sangat linear, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Nah, kalau yang kualitatif ya, karena dia induktif berawal dari fenomena, itu nggak bisa diberikan kerangka yang seperti ini, yang linear gitu. Nah, menurut saya sebetulnya bisa juga kita membuat semacam skema penelitian yang lebih merefleksikan bagaimana peneliti itu sebetulnya berpikir ya. Jadi gimana sih jalan pemikiran peneliti itu dalam mendekati fenomena, approach-nya apa ya, untuk mendekati atau address the fenomena itu kayak gimana gitu. Coba digambar, diilustrasikan dalam sebuah skema ya penelitian. Nah, ini yang kanan juga diambil dari penelitian S3 teman saya juga, membuat skemanya yang seperti ini ya. Di penjelasan paragraf-paragraf penjelasan sebelumnya dia menjelaskan apa arti 1, 2, 3 dan 4-nya itu gitu. Jadi social media related performance itu ya dihasilkan atau dipengaruhi oleh dua aspek ini nih ya, yang satu dan yang dua ya. Tapi juga bisa dipengaruhi juga aspek yang ketiga. Aspek yang ketiga ini teori ini yang di atas gitu ya. Lalu aspek yang ke-1 dan kedua ternyata juga dia berelasi ya, juga dia mungkin memiliki pengaruh untuk ada korelasinya gitu dan lain sebagainya. Ini skema yang seperti ini boleh menurut saya. Jadi
Untuk penelitian yang sifatnya kualitatif, peneliti memiliki lebih banyak kebebasan untuk menuangkan jalan pikirannya ya ke dalam sebuah model yang dia rancang sendiri. Ya. Oke, ya saya akan mengakhiri ini di sini untuk presentasinya. Nah, kita lihat sebelum kita bahas ada berapa orang nih, ada 3 orang ya, fine, nggak apa-apa. Saya mau menunjukkan contoh, ada berapa menit lagi nih? 10 menit lagi ya. Oke, saya Iya, cari 10 dulu menit. ya. Sebentar, pinjaman pustaka ini kayaknya banyak. Atau screen sharing lagi ya. Kenapa kesini lagi? Sebentar, ini banyak banget ya. Contohnya mungkin dari disertasi ya. Ya, ini ada satu disertasi kawan saya ya. Sebentar ya. Ini judulnya ya, coba lihat ya. Judulnya Comparative Readings of the Lebanese Media System ya. Sangat-sangat ringkas, nggak ada subjudulnya ya. Ini disertasi. Tapi kita baca judul yang ringkas saja kita udah tahu ya. Jadi ini studi komparasi kan? Ya, studi komparasi tentang apa? Tentang media sistem di mana? Di Lebanon. Ya, udah jelas kan gitu ya, studi kasus. Lalu kita lihat lagi table of contents-nya seperti apa. Ya, gimana dia menstruktur literatur review. Oh, ternyata untuk dia literatur review itu tidak selalu harus menjadi satu bab tersendiri. Ya, banyak di dalam penulisan ilmiah ya yang juga tadi sudah makanya kalau dalam kualitatif gitu biasanya tadi Bu ini juga sudah menyampaikan di dalam pendahuluan itu udah juga merupakan bagian dari literatur review karena perlu disinggung penelitian terdahulu yang bermuara pada pertanyaan penelitian gitu ya. Jadi dia menstruktur literatur review itu menjadi bagian dari pendahuluan introduction lalu disambung kepada theoretical framework. Oke, coba kita lihat. Ini introduction-nya ya, pembukaannya ya. Kalau tadi disebut ada outline ya atau scope of review ya, kita bisa melihat bahwa ini disertasi ini katanya analisis tentang media sistem Lebanon ya, yang pertama. Yang kedua ya, berkontribusi, ini tujuannya berkontribusi terhadap bidang kajian komparasi media studies ya. Lalu teori yang digunakan apa ya, pendekatannya ini Helen and Mancini ya. Lalu dia mengatakan bahwa literatur review yang akan dia sajikan di sini ya ada 2 streams ya, jadi ada dua bagian ya. Yang pertama bicara tentang penelitian-penelitian di media dan komunikasi, yang kedua tentang sistem media dan sistem politik Lebanon itu sendiri ya. Lalu dia cerita gitu ya, semua ini hasil penelitian terdahulu tentang yang pertama tadi ya, tentang komparasi media sistem media. Kita kenal di dalam komunikasi massa tentang 4 theories of the press ya, yang Anda juga belajar nih ya tentang Sieber, Hilberstein dan lain-lain. Ya, lalu dia kritisi, ternyata itu nggak cukupnya, ada pembacaan kritis, ternyata itu nggak cukup teori-teori tersebut ya. Ada kritiknya di sini. However, katanya ya, fundamental question posed by Sieber is as it is ya. Jadi katanya ada penelitian lain katanya mungkin lebih mendalam dari Helen and Mancini. Helen and Mancini juga sama dia dikritik juga gitu. Karena mungkin karena penelitian Helen and Mancini itu lebih merefleksikan penelitian di negara-negara barat gitu. Ya, negara barat. Lalu apakah dia applicable di negara non barat? Enggak, ya, yang non western, terutama di Middle East atau di Lebanon. Ya, lalu dia berikan argumen-argumennya di sini ya, comparison terus ke bawah. Ya, ini semuanya kan penelitian terdahulu nih. Ya, jadi kita tidak melihat cara penyampaian literatur review yang terpisah-pisah seperti yang berlaku sekarang. Ya, yang Anda lihat di skripsi teman-teman kalian. Oke, saya loncat ke bawah ya, karena waktunya juga. So, apalagi yang penting ya, ini body ya, di sini ada body, ada perdebatan, ada pro dan kontra, lalu juga dia sampaikan core arguments dari masing-masing publikasi.
However, katanya ini ya, comparative political communication literature is considered limited, katanya, in contrast to the field of comparative politics. Kenapa? It still lacks theoretically sophisticated framework. Ini kritik dia, katanya, kritiknya ada di situ. Lalu, nah ini katanya, terlalu Western, katanya, ya, harusnya di dewesternisasi, kurang merefleksikan kondisi-kondisi internasional. Makanya dia perlu, katanya, analisis komparatif media untuk Middle East dan juga khususnya untuk Lebanon. Oke, ini di Arab, ya. Nah, yang penting yang mau saya kasih tunjuk adalah terakhir dia tutup dengan sorry ini karena saya nggak bisa kasih tanda nih di sini, dia pakai sistem PDF yang dikunci. Nah, ini ya, dia the gap-nya ada di sini ya. Yang terakhir, as briefly outlined, katanya seperti disampaikan di atas ya, Lebanese media dan khususnya adalah sistem penyiarannya have been well researched. Oke, katanya udah banyak orang yang meresearch itu, katanya ya. Walaupun katanya fokusnya tetap post-war setelah perang ya. Still, katanya, when it comes to assessing media Lebanese media system as a whole, katanya enggak begitu banyak, katanya, few in depth words, enggak begitu banyak yang meneliti tentang sistem tersebut ya. Apalagi katanya studi yang udah ada itu katanya menggunakan existing typologies used as yardstick to interpret contextualize single case at hand are even rarer, katanya. Semakin jarang penelitian yang ingin dia lakukan ya. Oleh karena itu, nah ini terakhir ya, kalimat yang terakhir, it is for this reason that this work set out to fill this gap. Ya, jadi sama dia ditutup nih, penutupnya dia, penelitian saya hadir untuk mengisi kekurangan atau kesenjangan tersebut. Ya, oke. Lalu saya mau lagi masuk ke, ini juga masuk, kalau ini dari teman kita ya, dosen Mas Ki namanya ya, dosen komunikasi juga, lulusan dari LMU Dimension. Kalau ini tentang tulisan di jurnal ya, Political Economy of Communication Conferences in Indonesia. Nah, sudah saya identifikasi, saya pikir bagus juga ya. Pertama, dia memberikan area of interest-nya di sini ya, dari mulai yang umum ke yang lebih spesifik di bagian awal introduction-nya. Lalu juga ada the gap-nya, dia bilang in contrast to the debate of the publication of the National International Journal extensively recently discussed, efforts, usaha-usaha untuk pemetaan tentang model konferensi ilmiah di bidang komunikasi di Indonesia never been carried out, nggak ada. For this reason, karena ini alasannya. Ya. Untuk alasan ini saya hadir untuk mengisi kekurangan itu. Ya. Lalu juga dia berikan identifikasi masalahnya ada di sini ya. How is the model of organizing communication conference in Indonesia and the extent to which the dimension of political economy influence it. Lalu juga dia berikan faktor-faktor, mengidentifikasi faktor-faktor ya 1, 2, 3, 4 ya, relation to other themes, dia juga acknowledge tema-tema yang juga relevan. Lalu dari yang general tadi ya, dia mulai masuk sekarang ini lebih spesifik lagi ke Indonesia ya. Lalu dia mengidentifikasi pro dan cons-nya ya, ada juga debates-nya, mentioning problems in the relevant study, fake conference, lalu dia mengkontrasting antara apa yang baik dan buruk dalam academic conference ya, ini yang baik, ini yang buruk nih ya, fake conference yang buruk, ini yang baik. Jadi dia imbang tuh ya, balance. Lalu lagi ada ini kesimpulannya ya, summarizing-nya based on various literatures bla bla bla. Lalu dia berikan lagi again the gap-nya, justifikasi tentang studi yang harus dia lakukan, what is the model of communication science conference di Indonesia. Studies on this matter are still rare, katanya masih jarang ya. Lalu terakhir adalah lagi-lagi justifikasi importance of the study. It is important to study governance communication bla bla bla, tentang lagi-lagi tentang gap ya, bahwa ini adalah penting dan lain sebagainya. Oke, ya. Saya mau melihat udah pas jam 5 ya Bu Frila ya, tapi kita sedikit ya.
kira-kira kalau kita mau menelaah tentang employer branding perusahaan, ya, employer juga nih, employer branding perusahaan melalui media sosial. Mungkin ini kalau saya tebak-tebak ya, mungkin ini studi kasus gitu ya, Afif ya, Novel Afif. Branding artinya jelas Anda harus cari literatur tentang konsep-konsepnya dulu ya, employer branding itu apa ya, lalu juga tentang media sosial ini masih sangat-sangat general ya. Lalu perlu juga diidentifikasi perusahaan melalui media sosialnya itu di mana gitu. Apakah di Indonesia, apakah di Indonesianya itu misalkan di mana. Lalu juga jelas tentang teori-teori tentang branding, employer branding sendiri ya perlu didefinisikan. Ya, saya pikir ini masih terlalu umum ya. Yang menarik juga Jessica, cyberfeminism, tantangan kesetaraan gender dalam penggunaan teknologi komunikasi. Tantangan kesetaraan gender dalam penggunaan teknologi komunikasi. Ya, wow, animal communicator sebagai media komunikasi. Nah, ini yang Vincent nanti ya kita bahas. Ini saya pikir cyberfeminism banyak dimensi ya yang bisa menjadi pembacaan yang cukup kritis dan sangat-sangat mendalam ya. Pertama mungkin tentang konsep feminismenya itu sendiri ya, lalu dialihkan ke dalam dunia online ya, dunia cyberfeminism itu juga satu konsep yang sangat spesifik. Tantangan kesetaraan gender lagi-lagi ya, kesetaraan gender juga satu konsep. Penggunaan teknologi komunikasi yang seperti apa yang dimaksud dalam penelitiannya Jessica. Feminisme merupakan sebuah konsep yang cukup panjang, cukup panjang secara historis ya, riset-riset tentang feminisme. Dan juga feminismenya juga kan dibagi-bagi juga ya, aliran feminismenya juga itu menjadi bermacam-macam ya, sudah sangat banyak juga. Belum lagi bicara tentang tantangan kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu bisa menjadi problematik karena lagi-lagi kita harus balance ya, harus proporsional melihat dari berbagai macam sudut pandang pro dan kontranya ya, apakah betul gender itu setara ya ataukah tidak. Kalaupun setara dari perspektif yang mana nih ya. Mungkin dari perspektif orang yang berpandangan sangat-sangat konservatif, menurut mereka mungkin setara tapi dari sudut pandang merekanya sendiri ya, tapi mungkin dari sudut pandang orang yang lebih liberal menjadi berbeda. Itu pro kontranya mungkin nanti ada di situ. Penggunaan teknologi komunikasi saya pikir sudah jelas ya, apakah teknologi komunikasi yang ya, pasti dia merujuknya pada teknologi komunikasi digital ya sekarang, karena kan dia cyberfeminism. Motivasi penggunaan trash talk pada game online. Motivasi penggunaan trash talk itu maksudnya apa ya? Pada game online, penggunaan trash talk itu digunakan atau dilakukan ya, jadi sebuah bentuk perilaku atau sebuah digunakan oleh seseorang ya. Kayaknya mungkin trash talk itu kayak perilaku ya, perilaku seseorang di dalam game online ya. Mungkin dari sejarah gamingnya dulu bisa dijelaskan ya, lalu interaksi. Kalau di saya sih jelas. Kalau yang lain gimana? Jessica udah terdengar lagi suara Kak Ibe? Oh, di saya masih hilang. Sorry hilang, Bu, ya? berarti dari saya. Maaf. Nggak tahu, hilang kah sekarang? Sekarang ada Pak, terima kasih. Oh, sorry. Ya. Nah, ini saya tertarik untuk yang Vincent ya, animal communicator sebagai media komunikasi dengan hewan peliharaan. Vincent, ya, ini saya tanyanya justru pertanyaan ini nanti sama Bu Kis nanti dimarahin nih. Kamu siapa dosen pembimbingnya? Sama Bu Kis dimarahin. Karena ini pelajaran mata kuliah pengantar ilmu komunikasi semester pertama. Ya, coba kalau saya tanya, objek materialnya ilmu komunikasi itu apa? Objek materialnya apa, Vincent? Manusia, Pak.
Manusia. Terus apakah manusia? Oke, manusia itu dari genus ya, mungkin dari genus ya. Itu juga animals, kita manusia itu kan animals juga hewan. Tapi kan ini sudah hewan, oleh kamu di sini hewan peliharaan. Apakah itu juga objek material ilmu komunikasi? Ya, kamu kena marah sama Bukis nanti ya. Jelas-jelas bukan ya. Jadi kamu nggak bisa jadi dog whisperers, itu kamu menganalisis dog whisperers itu nggak bisa, karena itu bukan objek kajian ilmu komunikasi, apalagi manajemen komunikasi ya, karena itu bukan bagian, karena bukan manusia kan ya, animal ya, mungkin kamu bisa ke biologi kali ya, crossing sana ke biologi, walaupun komunikasi juga ya. Jadi perlu menempatkan di dalam konteks itu, ketahuan nih sekarang ada di sini ya. Nggak bisa, Vincent. Oke, peran fitur aksesibilitas pada platform media sosial Twitter untuk pengguna disabilitas digital communication. Nah, ini saya pikir menarik ya, Rangga, ya, karena ini sangat-sangat khusus kita melihat kajian studi kasus untuk kaum disabled ya. Kita bisa melihat banyak sekali pro dan kontra bahwa kaum ya kelompok disabel itu lack ya infrastrukturnya, baik infrastruktur mungkin untuk transportasi, khususnya sekarang ini untuk komunikasi. Nah, kamu bisa melihat, saya pikir apa namanya, ruang lingkup literatur reviewnya itu bisa juga nanti kamu masuk ke ini ya, ke apa namanya, psikologi dan kesehatan ya di disable itu, cari di sana ya, tapi tetap konteksnya konteks komunikasi. Kayaknya mereka juga sudah banyak melakukan kajian-kajian tentang itu. Peran fitur aksesibilitas pada platform media sosial Twitter untuk pengguna disabilitas, pengguna disabilitas. Oke. Strategi komunikasi pemasaran TikTok Live. Ini kalau mau ada yang bertanya silakan ya, langsung ya, karena saya nggak menunggu lagi, mungkin Bu Frila waktunya udah mau habis. Strategi komunikasi pemasaran TikTok Live dalam mendongkrak pertumbuhan akun baru. Ya jelas strategi komunikasi ya, itu konsep ya, strategi komunikasi pemasaran juga konsep yang lain lagi. TikTok Live juga sebuah fitur, saya sempat juga membimbing mahasiswa yang mengkaji tentang Shopee Live ya. Shopee Live itu juga sangat-sangat menarik ya. Jadi bicara tentang strategi komunikasi dan strategi komunikasi pemasarannya, lalu lihat strategi komunikasi pemasaran di dunia digital ya. Lalu juga masuk ke e-commerce di situ. Tapi kalau ini kan media sosial, dalam mendongkrak pertumbuhan akun baru. Nah, saya pikir ini sudah mulai ada klaim ya, perlu dicari kajian-kajian yang memang menyatakan bahwa TikTok Live itu berkontribusi terhadap pertumbuhan akun baru ya. Ini Gali Banu Aji itu siapa? Itu influencers apa mungkin influencers ya? Penjual, oke, penjual. Ya, studi kasus. Oke, ya silakan pertanyaan ya. Kalau contoh-contoh sih saya masih ada yang bisa saya tunjukkan ya, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Mangga Bu Frila atau Pak atau Jessica. Wah, Jessica, oke. Tunggu saya baca dulu ya, panjang. Kalau merujuk, silakan teman-teman kalau dia mau bertanya, oh ini Jessica udah ada ya Pak ya. kalau merujuk kepada penelitian, ya kalau ada yang mau resen juga silakan. Kalau merujuk kepada penelitian sejenis, kalau saya tidak salah disebutkan bisa cari kesamaan ya, misalkan tema, metode, target penelitian dan sebagainya. Indikator merujukkan deskripsi apa yang perlu diprioritaskan. Kalau merujuk pada informasi. Oke, yang pertama saya saya pertanyaan yang pertama dulu ya, Jessica. Untuk saya yang menjadi kriteria pemilihan pertama ya, selain dari mungkin sebelumnya setelahnya metode, teori dan lain-lain, itu adalah isunya itu sendiri ya. Jadi fenomena yang mau ditelaah. Jadi untuk saya itu kriteria yang utama yang pertama. Kalau kamu mau cari tentang cyberfeminism itu dulu ya. Jadi
terlepas dari apakah penelitian itu sifatnya kuantitatif atau kualitatif, ya, dilakukan dengan metodologi yang seperti apa, target penelitiannya di mana, ya. Pertama tentang cyber feminismnya itu sendiri dari hal yang umum. Ada di salah satu literatur juga mengatakan teknik penulisan literatur review itu dari hal yang umum lalu menuju kepada hal yang khusus. Tadi kalau kita lihat misalkan tentang media sistem di Lebanon, dia bicara tentang media sistemnya dulu, ya, komparatif media, studi tentang komparasi medianya itu dulu, itu kan umum. Lalu dia bicara kritik, dia kritik di situ, lalu dia mengkritik tentang studi komparasi itu kenapa terlalu western, terlalu barat, ya, nggak ada yang non western. Lalu dia masuk ke Libanonnya itu bicara tentang media system dan juga political system. Jadi dari yang general ke yang spesifik. Ini juga sama menurut saya. Jadi kalau kamu bicara tentang cyber feminism, ya, bicara dari konsep feminismenya dulu yang umum, ya, cari studi-studi tentang itu, diberikan definisinya dan lain-lain, lalu dimanapun, ya, cyber feminism, lalu bicara tentang kalau tadi kan belum diidentifikasi nih di mana, ya, pastinya mungkin di Indonesia, ya, yang kamu maksud, ya. Lalu cari secara spesifik di Indonesia, ya, seperti apa. Jadi itu untuk saya kategori atau kriteria yang paling utama, ya, dari isunya dulu. Setelah itu jelas, ya, kita perlu memetakan dari metodenya, ya, apakah studi-studi itu dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif, misalkan. Kalaupun kuantitatif, kita lihat misalkan respondennya ada berapa, tersebar di mana saja, sehingga kita bisa melihat derajat generalisasinya itu seberapa luas, seberapa dalam, ya. Kalau mungkin cuman kuantitatif tapi hanya di Kota Bandung gitu misalkan, ya, dibanding dengan di Indonesia kan lebih kuat derajat generalisasinya di Indonesia, ya. Kalau ternyata studinya itu di Kota Bandung, ternyata riset kamu juga di Kota Bandung gitu. Nah, kamu cari di situ, di dalam studi yang di Kota Bandung itu kira-kira apa yang perlu diperdalam gitu. Ada gap apa yang belum dilakukan oleh studi itu di Kota Bandung gitu. Jadi apa rule of thumbs, ya, rule of thumbs itu dari yang umum ke yang khusus, ya. Semakin spesifik merujuk ke penelitian kamu. Lalu beberapa waktu lalu saya sempat nonton video Bu Ira untuk mengurangi plagiarisme, bisa copy paste aja dengan menggunakan capture. Kalau dalam konteks literatur review, penggunaan dengan menggunakan capture tuh ada software atau apa? Saya yang jawab Pak Ibek. Tunggu, saya baca dulu sampai akhir, ya. Kalau dalam konteks literatur review, penggunaan yang tepat seperti apa, ya Pak? Apakah misalnya kita cukup capture definisi komunikasi dari ahli, saling itu terkait bagaimana? Pertama mungkin dari saya dulu, ya. Saya sih apa, ya, sebisa mungkin, seminim mungkin itu mengurangi kutipan-kutipan langsung, ya, yang pertama. Yang kedua, kita perlu belajar jelas bagaimana cara memparafrase, ya, bagaimana cara kita melakukan itu di dalam penulisan notes yang tadi saya sudah tunjukkan, ya, taking notes itu, ya, itu kan ada capture, ya. Saya mungkin screen cap dari buku-buku atau jurnal-jurnal online, ya, tapi di bawahnya saya hampir selalu itu mengungkapkan bagaimana formulasi pikiran saya sendiri terhadap literatur yang saya screen capture itu. Jadi pada akhirnya yang saya gunakan itu adalah parafrase saya, jadi perkataan saya. Saya pikir itu akan sangat-sangat bisa untuk mengurangi tingkat plagiarisme, ya. Jadi tidak menggunakan kutipan aslinya, tapi bagaimana critical evaluation kita terhadap kutipan-kutipan langsung yang kita gunakan, ya. Saya pikir itu bisa sangat-sangat. Saya sih lebih gini, ya. Saya itu lebih prefer, ya, menggunakan secara manual, ya. Artinya manual itu mungkin saya memotivasi kalian untuk tidak takut, ya, untuk menuangkan ide, ya, opini kalian terhadap sebuah fenomena gitu, atau terhadap sebuah literatur gitu, ya. Itu sangat-sangat jauh kita hargai. Itu sih, ya. Bu Ira silakan, karena itu merujuk ke Bu Ira tuh. Baik, Pak Ibek, terima kasih. Saya setuju sekali dengan jawaban Pak Ibek, jadi hanya menambahkan saja untuk
teknik-teknik seperti yang saya jelaskan meng-capture itu waktu itu adalah untuk hal-hal yang memang tidak bisa sama sekali di Paraprase, misalnya ayat suci dan undang-undang, tapi kampusnya tidak mengizinkan setting exclude di cek Turnitinnya. Jadi ada kampus-kampus yang sama sekali tidak mengizinkan, padahal itu kan misalnya ayat suci gitu Pak Ibek harus dikutip, tapi dia nggak boleh di-exclude gitu oleh kampusnya. Nah itu bisa pakai screen cap atau kita ubah menjadi bentuk yang memang bukan teks gitu. Tapi itu juga tidak disarankan di skripsi. Waktu itu captionnya saya bilang tidak disarankan di skripsi, lebih cocok kalau hanya sekadar untuk tugas mata kuliah. Karena tadi merujuk seperti yang Pak Ibek sampaikan, jadi sebenarnya apalagi literatur review itu kita sebenarnya tidak butuh yang panjang-panjang banget, tapi lebih pada bagaimana kita kalau bahasanya Pak Ibek, Bu Eni dan Pak Dadang dalam diskusi adalah kita berdialektika ya Pak antara penelitian kita itu dengan referensi-referensi baik itu penelitian ataupun pendapat para ahli yang sudah ada, sehingga penelitian kita nanti hasilnya itu lebih berbunyi gitu. Jadi begitu mungkin melengkapi jawaban tadi dari Pak Ibek. Terima kasih. Oke. Ya, mungkin saya mau tambahkan ya, tadi pertanyaan nomor 1 yang penting ya tentang dari yang general ke yang spesifik ya. Saya mau sharing juga tentang ini karena saya paham banget karena saya yang bikin gitu. Gimana sih? Nggak terlalu banyak. Sorry. Bukan ini. Screen capture dulu. Aduh, banyak. Ini dari yang saya ya. Oke, ini dari yang saya buat. Oke, ini hasil penelitian saya yang sudah dituangkan. Nah, kalau saya mau menstruktur literatur review tentang komunikasi pembangunan di pedesaan, ya, jadi internet di pedesaan. Nah, salah satu sarannya kan tadi juga disebutkan adalah secara historis kita jelaskan ya. Jadi kita menjelaskan dulu bagaimana sejarah perkembangan pembangunan ya dan juga komunikasi pembangunan di Indonesia dari Orde Lama sampai Reformasi ya. Jadi lalu saya ada 3 konsep utama ya, konsepnya konsep pembangunan dan juga komunikasi pembangunan, lalu konsep yang kedua adalah center periphery, yang ketiga adalah tentang internet di pedesaan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat struktur yang seperti ini, kita lihat dari yang pertama kan sangat-sangat umum ya di Indonesia, bahkan secara historis dari zaman dulu. Lalu kita lihat masuk ke, kalau ini bukan secara kronologi saja, tapi lebih ke tematik juga ya. Center periferinya kita jelaskan juga tentang otonomi daerah, lalu perubahan-perubahan di dalam kebijakan pembangunan nasional di Indonesia, lalu masuk ke desa. Lebih spesifik lagi jadi levelnya. Terakhir baru kita bicara tentang, kalau tadi Jessica itu teknologi komunikasi digital, ya saya juga bicara tentang internet tapi di pedesaan di Indonesia. Jadi mungkin ini contoh bagaimana dari general ke yang lebih spesifik ya. Kalau mau ke yang lebih luas mungkin bisa juga ke di dunia gitu, riset-riset di dunia tentang cyberfeminism seperti apa, baru kamu kerucutkan ke dalam riset interest kamu sendiri di Indonesia kayak gimana. Animal communicator yang diteliti adalah antara klien dan animal communicator ini bisa tidak ya bisa saja manusia dengan manusia, tapi apa yang mau ditelaah ya, karena yang dimaksud oleh Vincent kan tadi apa Vincent? Sebagai media komunikasi dengan hewan peliharaan gitu, jadi komunikasinya dengan hewan. Kalau yang Vincent itu kan gitu bukan manusia dan manusia ya. Tapi apa yang mau diteliti antara klien dan animal communicator ya. Klien yang punya Bu Ira punya kucing gitu ya banyak, terus dia memanggil animal communicator untuk kucingnya karena Bu Ira merasa punya masalah berkomunikasi dengan kucingnya gitu ya, lalu dia berkonsultasi dengan animal communicatornya ya, bisa saja ya, tapi masalahnya apa gitu, belum ada identifikasi masalahnya di situ. Oke, demikian mungkin Bu Frila. Kalau tidak ada
Baik, terima kasih Pak Ibek. pertanyaan. Saya betul berharap mudah-mudahan kalian nggak kalau bingung jelas ya pasti karena ini pengetahuan yang baru artinya kita Prodi menuntut Anda untuk menyusun sebuah tinjauan pustaka dengan cara yang baru ya. Jadi bahkan untuk dosen sendiri pun untuk kami pembimbing yang mungkin akan menjadi kita berjalan terbata-bata belajar bersama-sama lagi untuk membimbing walaupun kami udah pernah melakukan itu di publikasi-publikasi sebelumnya tapi membimbing mahasiswa itu kan hal yang baru lagi. Jadi mudah-mudahan nanti dalam proses konsultasinya nggak ada perbedaan pendapat ya antara mahasiswa. Tapi nanti Prodi membantu juga dengan dikeluarkannya panduan penyusunan skripsi yang baru ya Bu Ira. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Ibek. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lain dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ibek? Ada yang makin jelas, makin bingung, ataupun jadi panik ya Pak? Urutannya lumayan. Gitu. Nggak apa-apa panik mah. Yang penting dikerjain ya Pak ya, pasti Yang selesai. penting dikerjain ya step by step. Baik, kalau gitu. Pokoknya baca aja dulu ya, banyak baca. Disiapkan ya Pak ya, semuanya materi-materi yang ingin disusun untuk judul-judul yang skripsinya, judul untuk skripsinya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Pak Ibek ya. Mungkin pertemuan kita hari ini untuk materi tadi yang di recordnya nanti mau di-share di mana Bu Ira? Ada pertanyaan dari Radisti? Oke. Kalau yang 2 tadi itu di streaming ya, yang Pak Ibek itu karena saya tadi menghadapi mahasiswa berproblema, lupa saya streaming. Tapi ini ada recordingnya, jadi nanti akan dibagikan linknya. Dan kalau misalnya diizinkan oleh Pak Ibek, mungkin nanti juga saya simpan di YouTube supaya mudah diakses ya. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu Ira. Baik, Bapak Ibu dosen yang masih ada di sini, Pak Ibek, Bu Ira, Bu Yuli, Bu Kis, sambil menguji Bu Meria, ada Pak Teddy, dan siapa lagi di sini? Pak Dedi, Bu Putri, Pak Deta juga ada. Terima kasih banyak sudah setia di pembekalan hari ini. Kita masih ada pembekalan di esok hari. Tetap jaga kesehatan. Saya akan mencoba menutup dengan sebuah pantun. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pembekalan hari ini. Jangan lupa masih ada pembekalan di esok hari. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Kita besok ada sesi masih penting juga, yaitu menyusun metode ya, kuantitatif dan kualitatif. Bab 3 itu seperti apa teknisnya, karena kadang ada beda-beda format, tapi besok jadi kita samakan persepsi. Dan juga insya Allah akan dibagikan pedoman penulisan proposal ya, sehingga kalian di tanggal 5 itu bisa langsung memulai ya, membaca dan lain-lain untuk menyusun proposal penelitian. Besok kita mulai kegiatannya seperti tadi, tapi jam 8.30 kita mulainya. Mudah-mudahan semua tetap semangat ya, besok masih bertemu dengan para dosen Mankom yang akan berbagi tips trik dalam menyusun bab 3 khususnya metode penelitian dan juga penggunaan kata-kata ilmiah, membahas apa saja yang sering salah. Jangan salah loh, kalau skripsi kalian meskipun substansinya misalnya sudah oke, tapi teknis penulisannya berantakan, itu juga mengurangi penilaian dalam skripsi ya. Jadi mudah-mudahan besok tetap hadir ya. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Subekti dan Bu Frila yang barusan mengisi sesi terakhir, dan juga kepada Bapak Ibu dosen yang masih standby, Bu Meria, Pak Dedi, Bu Eni ada di sini ya, Bu Yuli, Bu Kis, siapa lagi, Pak Teddy ya yang ada di ruangan ini, Pak Deta yang juga standby, Bu Putri ya, karena ini juga sebenarnya momen bagi dosen juga untuk menyamakan persepsi. Jadi nanti antara dosen satu dengan dosen lainnya itu tidak berbeda-beda persepsinya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Sehat-sehat selalu. Sampai bertemu besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semua. Bye. Sama-sama, makasih. Salam Ibu, terima kasih. Sehat-sehat Pak, Bu. Sama-sama, Makasih, Pak. kalian Makasih, juga. Bu. Sehat selalu.